kami, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 1, kelas D kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang materi wawasan Nusantara. Perkenalkan, saya Kevi Vanessa Sabloid. Saya Elizabeth Anelta Maladawan. Saya Patricia Angali Canoman. Saya Elkaris Nebulu. Saya Irondel Umubaihirung. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandangan yang menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsep ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, kesatuan wilayah. Memperlihatkan bahwa seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memiliki hubungannya erat dan tidak terpisahkan. 2. Keragaman budaya, mengakui dan menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia, serta mendorong toleransi antar budaya. Yang ketiga, kesatuan dalam pembangunan, mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Keempat, persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan rasa persatuan di antara berbagai elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Yang kedua, urgensi wawasan Nusantara. Poin yang pertama, memperkuat identitas nasional. Wawasan Nusantara membantu membangun kesadaran akan identitas bangsa yang kuat, mengingat Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi. Poin yang kedua, menjaga keutuhan wilayah. Dalam menghadapi ancaman separatisme dan intervensi asing, wawasan ini penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Ketiga, mendorong kerjasama antar daerah, memfasilitasi kerjasama antara provinsi dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, menghadapi tantangan global. Dalam era globalisasi, wawasan Nusantara menjadi landasan untuk menghadapi tantangan internasional sambil tetap melestarikan kearifan lokal. Alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diperlukan untuk 1. Membangun kesadaran nasional, mendorong rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negara, penting dalam menghadapi perbedaan budaya dan etnis. 2. Pedoman kebajikan, menjadi rambu-rambu dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara. Yang ketiga, menjaga keberagaman, menghormati dan menghargai keragaman budaya, serta potensi daerah yang esensial bagi kemajuan bangsa. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dinamika wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa aspek yang mencerminkan dinamika ini antara lain yang pertama, globalisasi. Proses globalisasi membawa pengaruh luar yang signifikan, termasuk dalam hal budaya, ekonomi, dan teknologi. Ini memicu interaksi antara budaya yang lebih intens, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas nasional. Kedua, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi mempercepat penyebaran informasi dan ide yang dapat memperkuat kesadaran nasional, namun juga menciptakan polarisasi dan konflik identitas. Ketiga, mobilitas sosial. Peningkatan mobilitas penduduk baik antar daerah maupun internasional membawa keberagaman baru yang dapat memperkaya budaya lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Poin yang kedua, tantangan wawasan Nusantara. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, wawasan Nusantara menghadapi berbagai tantangan antara lain. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi masalah yang signifikan yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik. 2. Ancaman separatisme. Beberapa daerah di Indonesia memiliki gerakan separatis yang menuntut otonomi lebih besar atau bahkan kemerdekaan, mengancam integritas NKRI. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi wawasan Nusantara terletak pada keutuhan wilayah dan persatuan bangsa.
yang mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang beragam. Ini penting untuk membangun kesadaran akan identitas nasional di tengah heterogenitas suku, agama, dan budaya. Urgensinya mencakup menjaga persatuan, mendorong solidaritas dan kerjasama antara warga negara. Yang kedua, landasan kebijakan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, sumber historis. Sejarah perjuangan kemerdekaan. Wawasan Nusantara berakar dari perjuangan para pendiri bangsa yang menyadari pentingnya persatuan dalam keragaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan filosofis dan konstitusional. Yang kedua, sumber sosiologis. Teori sosial, wawasan Nusantara dapat dianalisis melalui teori integrasi sosial yang menekankan pentingnya kohesi sosial di tengah keragaman. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan memahami perbedaan. Budaya lokal, keragaman budaya di Indonesia seperti adat istiadat, bahasa, dan tradisi menjadi sumber daya yang memperkuat identitas nasional. Wawasan Nusantara mendorong pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari kesatuan bangsa. Yang ketiga, sumber politik. Dasar hukum. Wawasan Nusantara mendapatkan pengakuan dalam berbagai dokumen resmi seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi, wawasan Nusantara merupakan prinsip dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Untuk menjaga wawasan Nusantara, kita dapat melakukan yang pertama, bersikap toleran terhadap keberagaman dan perbedaan yang ada. Yang kedua, menciptakan rasa solidaritas yang tinggi terhadap satu sama lain. Yang ketiga, mencintai bangsa dan tanah air beserta budaya yang dimiliki. Dan yang terakhir, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian dari pembahasan materi kelompok kami. Terima kasih.